Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wassabi ajma'in wa man tabi'um bi ihsan ila yaumiddin wa sallim tasliman katsiran bi rahmatika arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin arhamna bi rahmatikal wasi'ah wa afina wa afwana wa ala ta'atika wa syukrika inna Allahumma zidna wa la tanqusna. Alhamdulillah, jemaah hormat Allah sekalian, kekasih Allah, mukmin pilihan Allah yang sudah dijinakkan hatinya berada di rumah Allah sejenak sesudah menunaikan salat fardu subuh di Masjid Dagang Mutakin Simpang Ampek Pasaman Barat. Kemarin pagi kita bicara tentang hadis at-taubah, hadis tentang taubat, karena bulan Ramadan bulan bertobat, bulan Ramadan bulan bertobat. Jadi ayat-ayat tentang tobat, hadis-hadis tentang tobat, cerita orang yang tobat sepatutnya kita kuasai supaya kita bisa melaksanakan ibadah Ramadan ini dengan maksimal mungkin, insya Allah. Diulangkan lagi hadisnya ya, hadisnya hadis kudusi, artinya firman Allah. Firman Allah yang disampaikan Nabi tidak ada dalam Quran, itu namanya hadis kudusi. Allah menyeru hambanya dengan seruan, ya bena Adam, wahai anak Adam, wahai anak Adam, innaka ma da'autani, engkau selagi berdoa kepadaku. Artinya Allah suka orang itu berdoa. Berdoalah sebanyak-banyaknya. Kalau kita mau berdoa, kata ulama, tandanya Allah akan memberi. Kalau malas berdoa, tandanya orang itu tidak akan diberi. Maka doa dalam hadis, dalam Quran banyak sekali. Doa ulama sangat bervariasi. Berdoalah. Ma da'autani, selagi engkau berdoa. Wa rajautani, selagi engkau menggantungkan harapan kepadaku. Kita menggantungkan harapan kepada Allah. Kita berdoa dan berharap kepada Allah. Ghafartu lak, aku akan mengampuni dosamu. Doalah. Doa tentang keampunan yang paling penting istighfar. Istighfar. Kalau kita teliti bacaan salat ya, bacaan salat yang diajar oleh Rasulullah, salat itu penuh dengan istighfar. Sebelum Fatihah, doa iftitah, Nabi mengajar doa istighfar. Waktu rukuk, Nabi mengajar doa istighfar. Waktu sujud, beristighfar. Duduk antara dua sujud, beristighfar. Tahiyat akhir, beristighfar. Sesudah salat, astaghfirullahaladzim, beristighfar. Ada lagi istighfar pagi sore. Yang patutnya banyak kita lakukan bulan Ramadan. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa 'adika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Ini istighfar pagi sore yang diajar Nabi, yang namanya sayyidul istighfar, penghulu istighfar, induk istighfar. Ini patutnya jangan lupa bacanya bulan Ramadan pagi sore. Sesudah Ramadan nanti istiqamah, konsisten dilakukan. Apa jaminannya? Jaminan penghulu istighfar tadi, kata Rasulullah, kalau dibaca bapak itu pagi hari, dibaca ibu itu di pagi hari, kalau dia meninggal harinya, orang itu akan masuk surga, kata Rasulullah. Jaminan Rasulullah. Subhanallah. Jaminan Rasulullah. Orang yang baca induk istighfar, penghulu istighfar, dijamin masuk jannah kalau baca dengan wahwa muqin, dan dia yakin. Jadi berarti kena belajar ya. Dulu sudah pernah disampaikan di sini. Kertasnya sudah dikasih, tak tahu disimpan atau tidak. Dulu saya pernah mengajar di Malaysia. Setiap kertas itu disimpan bapak tuh. Dah sekian bulan, sekian tahun mengajar di situ, dijadikannya buku. Ini buku koleksi nota kertas yang saya kasih masa mengajar, katanya sudah jadi buku, dan dia dikasihnya untuk keluarganya. Saya sudah cetak ini, katanya. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Sudah pernah disampaikan ya tentang fadilat
Sayyidul istighfar. Kalau kita baca buku-buku di mana buku ada tuh ya. Yang penting bergiatlah kita. Allah menyeru kita di sini, wa da'autani wa rajautani ghafartu lak. Selagi engkau berdoa mengharapkan aku akan mengampuni. Dan sudah juga pernah disebutkan di sini istighfar pilihan Rasulullah. Di ujung usianya, kira-kira 2 bulan sebelum meninggal, sebelum wafat, istighfarnya apa? Subhanakallahumma rabbana bihamdika Allahumma ighfirli. Sudah juga disebut, sudah dikasih di sini banyak kali sudah. Istighfar pilihan Nabi yang dibaca waktu sujud dan rukuk. Karena seafdal istighfar itu dalam sholat, dan seafdal istighfar dalam sholat waktu sujud. Nabi beristighfar di waktu sujud di penghujung usianya sampai meninggal, sampai berpulang ke rahmatullah. Apa istighfarnya tadi? Subhanakallahumma rabbana bihamdika Allahumma ighfirli. Siapa yang bercerita? Aisyah yang bercerita dalam hadis sahih. Tengok kitab-kitab tafsir, kita yang menghuraikan contohnya surah An-Nasr, Iza ja'a nasrullahi wal fath. Di sana ada nanti istighfar Rasulullah yang diajarnya untuk kita amalkan sebagai merespon perintah dalam surat An-Nasr, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Jadi kita baca hadis ini, kita baca juga hadis lain, kita baca juga kitab tafsir. Jadi ternyata bacaan rukuk dan sujud Nabi berubah. Dia banyak bacaan rukuk dan sujud Nabi yang berhubungan dengan istighfar saja banyak sekali. Tapi rata-ratanya bacaan sujud Rasulullah rata-ratanya berhubungan dengan istighfar. Istighfar. Pernah satu ketika Nabi Muhammad bersama Aisyah tidur bersama Aisyah. Lalu waktu Aisyah bangun tidur, kehilangan, kecarian. Mana suamiku ini? Mana Nabi ini? Dicarinya, tidak ketemu. Dicari lagi. Oh, rupanya sedang sholat, sedang sujud. Dalam kegelapan malam. Tidak ada lampu di kamar mereka. Dalam kegelapan malam, istri tidak tahu suami sudah bangun. Suami tidak tahu istri sudah bangun. Ayah ibu tidak tahu anak-anak sudah bangun. Itu bagusnya ya. Subhanallah. Lalu terpegang oleh Aisyah kaki baginda, kaki Rasulullah. Nabi membaca doa istighfar yang canggih, yang hebat. Allahumma inni a'udzubika biridhaka min sakhatik wa bi mu'afatika min uqubatik wa a'udzubika mink la uhsi tsanan 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Ini patutnya karena sudah dikasih dulu di sini ya, patutnya dibacalah bulan Ramadan ini. Kalau mampu bacanya dalam sujud bagus sekali. Kalau tidak terbaca semuanya, baca mana yang termampu. Cukuplah Allahumma inni a'udzubika biridhaka min sakhatik. Ada seorang sahabat dulu dia belajar tentang baca sujud ini di Brunei. Ini cerita di Brunei ini ya. Di Brunei ini banyak cerita yang indah, banyak kenangan manis di sana. Di Malaysia juga. Jadi kalau untuk belajar doa ini, diamalkannya. Enak Ustadz katanya. Enak banget katanya doa ini. Dia faham. Keenaan dia. Kemudian waktu dia meninggal, ada kawan mengirim SMS. Sahabat ini meninggal di masjid sesudah subuh menunggu duha. Cerita ini juga sudah pernah disebut. Meninggal di masjid sesudah subuh menunggu duha. Ke masjid sehat walafiat, naik kendaraan sendiri. Pulangnya jenazah ahlul jannah. Cerita-cerita seperti ini perlu ada dalam koleksi cerita kita, cerita keluarga, agar kita termotivasi mengikuti cerita orang yang saleh. Itu saja dulu ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah khairan barakallahu fikum. Inni uhibbukum fillah. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wa asirna wa la tu'sir alaina
وأرضنا وارضنا اللهم من علينا بصيام رمضان بقيام إيمانا واحتسابا اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.